Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur bahwa kita masih dikasih kesehatan sampai kita bisa kumpul sama-sama. Yang pertama, kita telah melakukan rapat dengan Bapak Wakil Gubernur dengan seluruh TAPD tentang bagaimana membahas saudara-saudara semua. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau kita mengacu pada aturan Undang-Undang ASN itu, pasti Bapak Ibu tidak bisa diangkat. Saudara-saudara yang telah mengabdi. Ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua tahun 2013 pada saat beliau naik. Tidak boleh kepala SKPD itu mengangkat honorer di SKPD. Kalau dia mengangkat berarti dia yang biayai. Harus persetujuan gubernur. Karena itu berkonsekuensi terhadap pengeluaran. Tetapi begitu bijaknya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, beliau telah memerintahkan kami. Mulai hari ini, inspektur dan stafnya bersama BKD, BPKD, Biro Hukum dan Biro Organisasi melakukan pendataan di seluruh SKPD, baik itu yang 78 orang yang ada di database, atau 500 lebih, atau 1.200. Ini maksudnya beliau adalah kita data, sehingga kita bisa petakan mana saja mereka yang dikeluarkan SK oleh Gubernur, mana yang dikeluarkan oleh SKPD. Kalau misalnya saja lebih dari 35 tahun ke atas, kalau ketentuan nasional itu yang bersangkutan harus diangkat sebagai PPK. Kalau di bawah, kan tenang dulu saya bicara. Kalau di bawah itu mengikuti tes, tetapi Pak Wagub bilang tidak seperti itu. Kita telah siapkan surat dan seluruh bupati dan wali kota bersama Wakil Gubernur, dipimpin oleh Wakil Gubernur, kita bertemu Menpan pada tanggal 28 Agustus. Kita minta formasi khusus menggunakan Undang-Undang Otsus. Kami mohon dukungan dari semua dalam doa. Kita lakukan pekerjaan saja. Semoga bergening pimpinan kami, seluruh bupati dan wakil gubernur membuahkan hasil. Kalau cuma bisa lebih dari 1.300, kenapa tidak lebih? Karena pertimbangan kami di sini, pertimbangan sosial lebih tinggi, pertimbangan kemanusiaan lebih tinggi ketimbang kepentingan efektivitas dan efisien. Kalau saya jadi pegawai, berarti orang Raja Ampat, saya ini orang Raja Ampat, itu di kampung itu semua saya harus lihat. Begitu juga saudara ini, begitu juga beliau. Dan itu kebanggaan bagi kami, bagi kita semua orang Papua. Oleh karena itu, saya dan pimpinan Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh itu memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah bekerja selama ini. Kami tidak bisa kasih apa-apa, tetapi kalian mohon doanya sehingga perjuangan kita bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau konsekuensi kita mengangkat itu terhadap APBD kita mau dapat uang dari mana? Tetapi kalau itu diangkat oleh pemerintah pusat, pasti disediakan dananya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin nanti kalau pas nanti, misalnya nanti pas berangkat pada tanggal 28, jadi mungkin kita 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, mungkin dari LBH 1 ikut, teman-teman dari peserta mungkin 1 atau 2 lah. Itu minta persetujuan Pak Wakil Gubernur siapa saja yang boleh ikut, supaya teman-teman ikut prosesnya di sana. Apakah dia cepat, tapi kalau 2 orang banyak-banyak ini cepat sekali dikabulkan. Amin. Mungkin itu dari saya. Kalian pulang tenang, berdoa, semoga semua jalan baik. Kita pikir kalian, kita kasihan sama kalian semua.
Kalau tidak kita yang lihat kalian, siapa lagi yang lihat kalian? Oleh karena itu kalian sabar, tenang, mudah-mudahan ini berjalan baik. Memang untuk memverifikasi data itu tidak mudah. Ada data yang palsu. Di antara teman-teman ini ada yang sudah kerja tahun 2003, 2005 tetapi tidak diangkat. Oleh karena itu Pak Wagub bilang itu bukan kesalahan Bapak Ibu sekalian, itu kesalahan kami. Walaupun pada saat itu kami belum ada. Tetapi itu tanggung jawab sebagai pemerintah daerah untuk lihat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin komentar atau mau kasih tambahan atau apa, silakan. Oke. Terima kasih. Intinya teman-teman semua sudah dengar toh? Kalau tanggal 28 Agustus 2020 mereka Pemda provinsi dan juga kabupaten kota, para bupatinya itu akan ke Jakarta dan memperjuangkan nasib teman-teman. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, mungkin tadi sudah jelas ya, ada yang diangkat berdasarkan SK Gubernur, ada juga yang SKPD. Itu kan bicara di level pemerintah provinsi. Tapi ada juga pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota. Ada yang diangkat oleh bupati, ada yang diangkat oleh wali kota, ada yang juga diangkat oleh SKPD masing-masing. Dan dari data yang kami punya, mereka ini ada 12.447 orang. Itu se-provinsi Papua. Jadi yang kami minta dengan tegas di hadapan semua dan kepada Bapak Sekda, Bapak Sekda ya. Yeah. Itu oke. Yang kita minta adalah bukan hanya yang di provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Dan kalau bisa itu 12.447 orang itu yang diangkat. Karena itu yang ada di database dan juga ada di data Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua. Di luar dari itu data yang kita tidak tahu. Begitu. Jadi itu yang kita minta, dan kalau itu terjadi itu kemudian akan memutuskan mata rantai perbudakan manusia di dalam pemerintah Provinsi Papua. Saya pikir di Provinsi Papua sudah 3 kali, Papua Barat sudah 3 kali. Dari 2013 sampai 2020 pemerintah Provinsi Papua belum ada sama sekali. Ya kan? Untuk itu kalau sampai ini terbukti maka saya pikir kemanusiaan itu ada dalam sistem pemerintahan Provinsi Papua. Mungkin itu Bapak. Jadi kalau 14.000 dibagi dengan 29 kabupaten kota, saya kira kan sedikit saja itu. Karena itu kita juga mungkin minta data katanya sudah dikasih. Sudah ada, ya. Teman-teman dari tim sedang verifikasi, semoga sebelum kita berangkat sudah jadi. Jadi kita sepakat seperti itu. Kenapa bupati dan wali kota harus ikut? Karena mereka punya honorer ada di sana juga. Jadi tapi nanti divalidasi lagi karena dari situ ada yang sudah meninggal, ada yang sudah lulus tes lagi. Kalau kamu ganti dengan Depuadi juga boleh. Jadi begitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Pesan untuk kita sekalian, kita tetap optimis, bangun komunikasi yang baik, menjaga cara berkomunikasi dengan pimpinan, pejabat, kepala SKPD. Sudah cukup sudah, aduh. Aduh. Baik, shalom. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena semua yang datang ini adalah keluhan pemerintah Provinsi Papua juga. Ya, pemerintah Provinsi Papua juga. Oleh sebab itu kita sudah ambil langkah-langkah, kemarin sudah sampaikan aspirasi di depan Bapak Wagub. Dan Bapak Wagub selama ini pimpin kita rapat terus.
Pak Sekda, PJ Sekda, kami semua, para asisten, kepala BKD, kita rapat. Bagaimana kita ambil langkah-langkah menuju ke Jakarta. Itu. Oleh sebab itu, kita putuskan hasil rapat itu bahwa kita akan berangkat ke Jakarta tanggal 25-26. 28 kali kegiatannya. Jadi kita berangkat tanggal 26-25. Karena 28 itu kegiatannya, acaranya di sana. Dan rencana Pak Wagub itu juga kita undang para bupati, wali kota juga ikut. Oleh sebab itu nanti kita ke Jakarta sama-sama juga tim, nanti berapa orang kita ke sana untuk mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi di Jakarta. Itu yang kita lakukan. Dan sebelum kita menyiapkan seluruh bahan-bahan yang sudah tadi Pak PJ sudah bilang, data sudah masuk ya. Data sudah masuk, itu kita validasi dulu semua, mantapkan semua dulu. Baru pengantarnya Bapak Gubernur tanda tangan, baru kita sama-sama menghadap dengan Bapak Wakil Gubernur. Begitu. Jadi sekarang ini kita berdoa saja kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan ini. Ya, Tuhan buka jalan. Karena ini masalah kita, semua masalah kita, anak-anak kita. Dan ini beban pemerintah Provinsi Papua. Ya, beban pemerintah provinsi. Jadi kita sama-sama berjuang ke Jakarta. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan sampai kita sampai ke Jakarta. Dan keputusan nanti luar biasa yang diberikan oleh Bapak Menteri Cahyo Kumolo, ya, Cahyo Kumolo. Itu saja kita berdoa kepada di sana. Karena semua ini terjadi karena sistem yang dipakai oleh Jakarta. Oleh sebab itu, semua adik-adik datang ini adalah beban kita sama-sama. Tanggung jawab kita sama-sama. Kita berdoa supaya kita berjuang Jakarta, supaya Jakarta bisa akomodir semua aspirasi kita dari Papua. Mungkin ini yang saya sampaikan. Semuanya kalau setelah ini datang kemari, kita validasi data ini beberapa orang, teman-teman, terus yang lain bisa pulang dengan baik ke rumah. Bisa pulang. Karena sudah sampaikan dan data sudah masuk, kita lagi validasi. Jadi data harus mantapkan semua, terus pengantarnya tantangan gubernur, baru nanti Pak Wagub pimpin, Pak PJ Sekda pimpin, kami semua berangkat ke Jakarta. Itu yang kami lakukan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Saya juga tidak lihat tadi, ini adik-adik datang. Beliau telepon saya, wah ini adik-adik ada di bawah turun sudah, baru saya turun. Ini merupakan satu gerakan yang betul-betul penuh bermartabat. Karena ini masuk gedung ini adalah gedung kantor gubernur yang perut masyarakat Papua. Kantor ini. Ya, oleh sebab itu sudah datang baik-baik dan kami sama-sama berjuang. Seandainya kalau ini memutuskan oleh Gubernur Papua, sudah lama kita putuskan. Ingat itu, sudah lama kita putuskan. Sudah lama, ini daerah otonomi khusus, sudah lama. Kami juga beban, adik-adik datang kami juga beban. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, bisa stres. Oleh sebab itu sekarang kita sama-sama berangkat ke Jakarta. Waktu sudah disiapkan di sana adalah tanggal 28 Agustus. Jadi kita siap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan, data siap sudah. Sekarang adik-adik pulang. Ada tim.